Selamat pagi, Bu Eka. Selamat pagi. Benar ya, Ibu Eka? Iya benar. Ibu berarti lahir 14 April ya, Bu? Iya benar. Ya, benar. Nah, di sini saya perawat Andika Purnomo Putra akan sedikit menyampaikan mengenai gangguan pada ibu hamil ya, Bu. Iya. Nah, kebetulan kan ibu di sini hamil baru program pertama kali ya, Bu. Ya. Nah, nanti saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai gangguan preeklamsia kepada ibu. Ya. Nah, di sini tujuan dari penjelasan mengenai gangguan ini adalah agar ibu semakin paham dan mengerti tentang apa itu preeklamsia, kemudian jenis-jenisnya, dan tanda gejala, kemudian ada komplikasi serta penyebab dan cara penanganannya, Ibu. Ya. Nah, nanti untuk prosedurnya sendiri, saya akan memberikan media berupa leaflet dan di sini sudah tertera semua mengenai penjelasan mengenai preeklamsia dan ibu nanti tinggal menyimak dan nanti apabila ibu ada pertanyaan ibu bisa menanyakan dan nanti pada sesi akhir saya akan menanyakan mengenai kesimpulan yang telah saya sampaikan ya, Bu. Nah, untuk waktunya kurang lebih saya membutuhkan waktu 10 menit ya, Bu. Ya. Apakah ibu bersedia? Sedia. Ya. Ini ya, Bu. Ya, ibu di sini bisa dibuka pertama. Di sini ada pengertian ya, Bu. Ya. Nah, untuk pengertian preeklamsia tersendiri yaitu kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil bersalin dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias. Nah, trias di sini itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian proteinuria. Nah, proteinuria ini adalah adanya protein di dalam urin. Nah, untuk proteinuria ini hasilnya bisa dilihat untuk pemeriksaan lab, jadi tidak bisa dilihat secara langsung ya, Bu. Ya. Kemudian di sini ada udem. Udem itu pembengkakan. Nah, pembengkakan bisa terjadi di telapak tangan, kaki, dan di wajah ya, Bu. Nah, di sini juga tertulis tidak menunjukkan tanda kelainan vaskuler dan hipertensi sebelumnya. Nah, jadi yang dimaksud dari tulisan ini tuh ibu mengalami hipertensi dan kelainan vaskuler itu pada saat hamil, Bu. Nah, sebelum hamil ibu tidak merasakan hal-hal ini. Nah, itu yang dinamakan preeklamsia. Kemudian preeklamsia itu muncul biasanya pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih, ya kurang lebih usia sekitar 7 bulan ya, Ibu. Nah, kemudian di bawahnya Bu bisa dibuka seperti ini sekalian. Nah, ada tentang jenis preeklamsia yang di bawah, yang warna biru dan kuning. Nah, yang warna biru itu preeklamsia ringan. Untuk preeklamsia ringan, tanda tandanya itu ada tekanan darah lebih dari 140/90 mm hemoglobin. Nah, kemudian ada udem kaki, tangan, dan wajah. Berat badan meningkat 1 kg per minggu dan proteinuria 0,3 gram per liter. Nah, untuk proteinuria tadi udah saya jelaskan bahwa ini tuh harus ada pemeriksaan lab. Nah, apabila ibu merasakan ada gejala-gejala yang ada di atas, ibu bisa langsung memeriksaannya ke dokter. Kemudian di sini juga ada preeklamsia berat yang berwarna kuning. Nah, di sini tanda-tandanya sendiri ada tekanan darah lebih dari 160/110, kemudian proteinurianya semakin tinggi yaitu 5 gram per liter, dan oliguria. Oliguria itu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Jadi kalau misalnya selama hamil ibu berkemihnya kurang, ibu juga bisa ditanyakan kepada dokter atau bidan yang bersangkutan. Kemudian ada yang terakhir di sini udem paru dan sianosis. Jadi terdapat pembengkakan paru dan sianosis atau kebiruan pada bagian-bagian kulit. Nah, yang di bawah faktor resiko. Faktor resiko itu maksudnya seperti ibu dapat terjadi preeklamsia itu dari kemungkinan pengalaman preeklamsia sebelumnya. Nah, tapi kebetulan ibu kan di sini baru hamil pertama kali ya, Bu. Nah, berarti belum masuk ke faktor resiko tersebut. Nah, yang kedua, preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan. Nah, yang dimaksud di sini mungkin orang tua ibu atau saudara perempuan ibu sebelumnya pada saat hamil memiliki gejala preeklamsia. Nah, kemungkinan besar itu bisa terjadi juga kepada ibu. Nah, yang selanjutnya ini kegemukan atau obesitas dan faktor usia.
Nah, untuk faktor usia tersendiri yang sangat berpengaruh yaitu remaja yang menikah di usia kurang dari 20 tahun dan seorang wanita yang hamil di usia 40 lebih. Nah, itu sangat beresiko terkena preeklamsia. Nah, kemudian yang terakhir di sini mengandung lebih dari satu orang bayi, mau itu lebih dari dua atau kembar. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab. Untuk penyebabnya sendiri itu belum pasti ya Bu, preeklamsia itu disebabkan oleh apa. Tetapi di sini ada beberapa penyebab yang diperkirakan. Yang pertama adalah kelainan aliran darah menuju rahim, kemudian kerusakan pembuluh darah, masalah dengan sistem ketahanan atau imunitas, kemudian diet atau konsumsi makanan yang salah. Nah, selanjutnya di sini ada tanda gejala ya Bu, masih di halaman yang pertama. Nah, untuk tanda preeklamsia itu munculnya itu berurutan Bu. Jadi yang pertama, yang paling jelas itu pertambahan berat badan yang berlebihan, yang tadi setiap minggu itu bertambah 1 kg. Kemudian diikuti dengan gejala udem atau pembengkakan pada bagian kaki, tangan, dan wajah. Kemudian muncul hipertensi dan proteinuria. Nah, untuk preeklamsia ringan itu tidak ditemukan gejala-gejala subjektif Bu. Maksud dari gejala-gejala subjektif itu ibu tidak merasakan pusing atau mual atau merasa berkunang-kunang seperti itu. Nah, selanjutnya pada preeklamsia berat ditemukan gejala-gejala seperti sakit kepala di daerah frontal. Frontal itu bagian sini ya Bu, bagian depan. Kemudian ada diplopia, penglihatannya kabur, dan lebih sensitif pada cahaya silau. Kemudian ada juga nyeri di bagian epigastrium. Dan untuk gejala yang sering ditemukan pada preeklamsia yang meningkat merupakan petunjuk bahwa eklamsia akan timbul. Jadi apabila gejala-gejala di atas sudah semakin parah atau semakin meningkat, ibu akan mengalami gangguan eklamsia. Eklamsia itu lanjutan dari preeklamsia ya Bu. Jadi apabila ibu sudah sampai tahap eklamsia, ibu itu bisa mengalami gangguan organ atau kerusakan organ tubuh dan akan mengalami koma atau mengalami kejang yang tiba-tiba seperti itu. Nah, halaman selanjutnya di sini ada komplikasi, pencegahan dan penata laksanaan ya Bu. Nah, untuk komplikasi sendiri di sini yang pertama berkurangnya darah menuju plasenta. Nah, berkurangnya darah menuju plasenta ini akan menyebabkan pertumbuhan janin di dalam rahim itu berkurang Bu. Nah, yang kedua menyebabkan kelahiran bayi prematur. Ini juga bisa disebabkan karena komplikasi yang pertama tadi. Nah, karena bayi itu kekurangan darah, maka kemungkinan besar akan terjadi prematur. Nah, yang ketiga itu lepasnya plasenta. Lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pendarahan sehingga bisa beresiko membuat ibu dan bayi itu kehilangan keselamatannya. Nah, yang keempat ini ada terjadinya sindrom HELLP. Sindrom HELLP itu ada gangguan pada sel darah ibu di seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu adanya eklamsia atau terjadi kerusakan organ tubuh pada ibu ya Bu. Ya. Nah, kemudian di sini ada pencegahan. Untuk pencegahan di sini ada 3 ya Bu. Yang paling utama, yang pertama adalah diet rendah karbohidrat, protein, lemak, dan garam yang tepat dan sesuai ya Bu. Jadi ibu bisa konsultasikan kepada dokter atau bidan atau tenaga kesehatan lain. Nanti ibu bisa biasanya diberikan menu-menu diet seperti pada siang hari harus makan apa, pagi hari makan apa, dan malam hari itu harus makan apa, itu udah ada aturannya. Kemudian yang kedua, periksa kehamilan secara teratur untuk mengetahui kondisi bayi dan ibu. Biasanya akan diberikan obat atau diberikan saran. Kemudian yang terakhir, jangan lupa selalu banyak minum air putih minimal 2 liter ya Bu. Yaitu untuk menjaga kesehatan bayi dan ibu. Nah, untuk penata laksanaan ini yang dimaksud apabila ibu sudah terkena preeklamsia, itu salah satu-satunya cara paling tepat untuk menanggulangi preeklamsia pada akhir kehamilan atau hamil tua adalah mempercepat persalinan. Tetapi dengan persyaratan ibu sudah siap, janin juga sudah siap, dan harus melalui beberapa pemeriksaan. Kemudian, jika preeklamsia terjadi pada awal kehamilan atau hamil-hamil muda, yang harus dilakukan adalah bed rest.
Nah, bed rest yang dimaksud di sini adalah berbaring di tempat tidur dan harus berbanyak istirahat. Kemudian apabila ibu merasa lelah, ibu bisa duduk atau miring ya Bu. Iya. Yang kedua, lakukan kunjungan rutin dan konsultasi pengobatan yang tepat dengan dokter. Dan yang ketiga, dianjurkan untuk mempercepat kelahiran jika kondisi ibu dan janin sudah sesuai dan siap. Seperti itu. Nah, seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin untuk penjelasan sampai di sini dulu. Nah, apabila ibu kurang paham, ibu bisa baca lagi. Nah, ini untuk ibu ya Bu. Iya. Nah, nanti apakah ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Sudah ada. Oh, tidak ada. Ya baik. Nanti saya akan coba tanya ya Bu. Iya. Coba untuk pengertian preeklamsia apa Bu? Pengertiannya. Coba. Coba Bu. Kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil, bersalin, dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias, hipertensi, proteinuria, dan edema, tapi tidak menunjukkan tanda kelainan vaskuler dan hipertensi sebelumnya, muncul pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih. Nah, betul sekali Ibu. Jadi Ibu harus paham, harus mengetahui apa itu preeklamsia dan harus tahu apa tanda gejalanya ya Bu. Nah, mungkin sedikit saran dari saya, Ibu harus menjaga kesehatan, kemudian mengatur pola makan, dan jangan lupa untuk memeriksakan ke dokter secara rutin ya Bu, agar kesehatan Ibu dan bayi itu terjaga. Nah, mungkin sekian sampai di situ ya Bu. Ya, nanti mungkin beberapa hari ke depan atau minggu-minggu selanjutnya saya akan berkunjung lagi untuk menyampaikan materi yang lain ya Bu. Nah, terima kasih.